Pemirsa, belakangan ini ramai publik menyoroti wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, terkait dengan hal ini memang menimbulkan banyak pertanyaan dari soal etika, efektivitas kerja, hingga potensi konflik kepentingan. Nah, apa sebenarnya kata aturan dan benarkah ini bisa menimbulkan konflik kepentingan? Kita akan bahas bersama dengan pengamat BUMN Universitas Indonesia, Bapak Toto Pranoto. Pak Toto, sebenarnya apakah wakil menteri ini secara aturan memang boleh merangkap jabatan sebagai komisaris, Pak? Ya, kalau kita perhatikan ya, fenomena seperti ini kan datangnya bukan di saat ini saja sebetulnya ya. Di periode-periode presiden sebelumnya juga fenomena ini sebetulnya juga sudah terjadi. Nah, jadi dalam konteks ini memang ada hal yang perlu kita lihat ya. Regulasinya misalnya ketika kita lihat Undang-Undang Kementerian Negara ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 misalnya. Itu kan dengan tegas mensyaratkan bahwa menteri itu misalnya tidak boleh rangkap jabatan, misalnya sebagai direksi atau komisaris BUMN begitu ya. Tapi memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa kemudian wakil menterinya juga tidak boleh begitu ya. Nah, ini kan sebetulnya menimbulkan multitafsir. Apakah menteri dan wakil menteri itu baik undang-undang ini menjadi satu paket atau memang dua hal yang terpisah begitu ya. Nah, sehingga dengan kerancuan seperti ini maka kemudian pemerintah kemudian masih menunjuk ya para pejabat-pejabat di eselon satunya wakil menteri termasuk juga di sana untuk ditempatkanlah sebagai komisaris di beberapa BUMN ya. Nah, tentu ini ada hal-hal yang perlu harus kita lihat secara kritis bahwa kemudian fungsi ya antara pemerintah sebagai regulator dengan BUMN sebagai operator bisnis milik negara itu menjadi agak blur begitu ya. Mestinya kan Mhm. pemisahannya segregasinya cukup tegas bahwa fungsi regulator itu yang mengatur. Kalau Mhm. dia melihat bahwa ke dalam operasional bisnis yang dikerjakan BUMN kemudian terjadi masalah-masalah, kemudian regulatornya yang harus menyelesaikan gitu ya. Tapi kalau sekarang Mhm. kemudian regulatornya masuk ya ke dalam fungsi juga sebagai pengawas di BUMN, tentu ini akan menimbulkan semacam konflik of interest ya. Mhm. Bagaimana menegakkan aturan dengan benar kalau mereka sendiri ya duduk dalam BUMN tempat di mana mereka juga melakukan pengawasan. Jadi dalam soal-soal seperti ini menurut saya ini menjadi bagian penting bagaimana ke depannya situasi ini bisa diperbaiki lebih lanjut. Memang dalam regulasi-regulasi lainnya termasuk regulasi terakhir yang saya baca di Kementerian BUMN misalnya terkait dengan soal syarat menjadi Dewan Komisaris BUMN ya oleh Peraturan Menteri BUMN tahun 2023 juga memang tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa kemudian seorang wakil menteri misalnya tidak boleh gitu ya menjabat sebagai komisaris di BUMN. Tapi memang disebutkan syarat-syarat lainnya yang lebih jelas ya bahwa misalnya sebagai seorang komisaris BUMN maka kalau dia menjadi aktivis partai politik misalnya maka Mhm. dia harus betul-betul melepaskan diri ya dari kegiatan aktif di parpol tersebut sehingga dia bisa fokus sebagai komisaris BUMN ya. Nah, sehingga saya kira ke depan nanti mestinya regulasi yang mengatur soal ini harus diatur dengan lebih jelas ya. Jadi Mhm. batas apakah menteri sorry, apakah wakil menteri itu boleh nggak sebetulnya duduk sebagai komisaris BUMN begitu ya. Karena dalam Oke. beberapa realitas yang kita lihat hal-hal semacam ini agak membingungkan sebetulnya. Membingungkan, jadi dual tafsir begitu ya Pak, seperti yang disampaikan tadi dan tidak ada aturan eksplisit. Berarti kita tegaskan bahwa sebenarnya dari aturan BUMN-nya sendiri tidak ada ya Pak regulasi jelas siapa saja yang boleh menduduki posisi, komisaris bahkan misalkan direksi gitu? Ya, yang diatur dalam peraturan Menteri BUMN terhadap posisi Mhm. komisaris itu kan sebenarnya syarat-syarat formal dan syarat-syarat materialnya ya. Syarat formalnya misalnya dia tidak terlibat dalam kasus hukum, cakap. Syarat materialnya dia memiliki kompetensi misalnya terkait dengan BUMN yang diawasi, begitu ya. Memenuhi syarat-syarat terkait dengan pemahaman terhadap pengelolaan tata kelola BUMN dan lain-lain ya. Tapi kemudian tidak diatur apakah kemudian boleh nggak ini kalau seorang wakil menteri itu misalnya masuk duduk di sana ya. Tapi yang Mhm. kemudian kita harus perhatikan adalah sebetulnya seberapa jauh efektivitas dari keberadaan wakil menteri ini sebagai komisaris BUMN gitu ya. Kalau kita lihat kasus-kasus besar terakhir ya di BUMN ya yang melibatkan buruknya tata kelola ya, good corporate governance maksudnya ya. Ya. Itu kan Mhm. kelihatan bahwa misalnya di case-nya yang besar case-nya, Pertamina lah terakhir misalnya, itu kan kelihatan bahwa kemudian fungsi dari, wakil-wakil pemerintah ya, bahkan sampai level di eselon satu itu tidak cukup, efektif bagaimana mereka mengawasi terjadinya, tanda petik, manipulasi yang terjadi di BUMN tersebut ya. Ini kan menunjukkan sebetulnya apakah mereka sebetulnya
cukup punya waktu apa enggak ya untuk bertindak sebagai pengawas di BUMN. Karena case-nya berlangsung cukup panjang, tapi kemudian kelihatannya pengawasannya agak loose, longgar begitu ya. Hmm. Hal semacam ini menurut saya nanti perlu menjadi catatan bahwa ke depannya itu mungkin yang diperlukan oleh BUMN itu adalah justru orang-orang yang lebih independen, orang yang lebih punya kapasitas untuk duduk sebagai komisaris, yang kemudian itulah yang akan nanti diminta oleh pengelola BUMN saat ini dan Antara tentu untuk bisa didudukan ya sebagai dewan komisaris yang diharapkan bisa bertindak menjadi lebih efektif begitu. Berarti bisa kita katakan bahwa sebenarnya memang, rangkap jabatan ini sendiri mempengaruhi ya Pak untuk prinsip-prinsip tadi good corporate governance ini dalam pengelolaan BUMN gitu ya? Iya, menurut saya akan terjadi konflik of interest karena pihak yang harusnya Mmm, awasi begitu dengan independen, dengan objektif oleh pengawas, tapi pengawasnya juga ada dalam BUMN tersebut, sehingga ini mungkin akan menimbulkan konflik kepentingan dari sisi itu ya. mmm. Lalu Pak, apakah sebetulnya rangkap jabatan ini sendiri tuh bisa dianggap pelanggar etika pemerintahan yang baik nggak menurut Bapak? Iya, kondisinya menurut saya menjadi tidak ideal aja begitu ya. Tidak ideal Mmm, dalam konteks bahwa mestinya kalau mereka duduk sebagai regulator, mengawasi dengan objektif jalannya, katakanlah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan negara, jadinya mereka tidak bisa duduk secara lebih independen untuk fungsi pengawasan tersebut lah begitu ya. Kalau tentu kita juga harus memperhatikan dari sudut pandang pemerintahnya, kenapa mereka ingin menempatkan orang-orangnya di mhm, sana, begitu ya. Kalau misalnya ditempatkan di BUMN-BUMN besar seperti di Pertamina, di PLN, kan mestinya mereka bilang bahwa karena ada katakanlah PSO besar yang harus dijalankan, Public Service mhm, Obligation, dan kemudian harus ada PMN yang diguyurkan kepada mereka sehingga perlu ada pengawasan yang ketat misalnya ya. mhm. Tapi dari sisi itu kan sebetulnya juga banyak pihak lain yang bisa diminta ya di Ya, luar pejabat-pejabat pemerintah sebetulnya. Yang mungkin bisa lebih punya waktu ya, dia bisa lebih juga punya kompetensi untuk mengawasi bidang yang diharapkan ya, untuk bisa mhm. dilakukan kontrol dengan baik sehingga mungkin pengaturannya saja sebetulnya antara pihak pemerintah, kementerian lembaga terkait dengan dewan pengawas yang ditunjuk untuk mereka melakukan pengawasan dengan lebih efektif begitu. Gimana Bapak melihatnya persepsi publik ya Pak, terkait dengan pejabat merangkap, jabatan komisaris ini sendiri dan apa sih kira-kira dampaknya dari, mungkin tingkat kepercayaan masyarakat kepada BUMN gitu? Pasti mempengaruhi kan Pak? Ya, saya kira kalau kita melihat persepsi publik ya, Heeh, kemudian heeh, besar mungkin merasa bahwa itu adalah hal-hal yang sebaiknya dari segi tata kelola mestinya mmm, mesti diperbaiki lah ya dengan mhm, model yang lebih baik. Artinya pemisahan fungsi antara fungsi regulator dan operator bisnis. Kalau kondisi mmm, ideal tadi bisa ditetapkan, diterapkan, mungkin itu akan jauh lebih baik dibandingkan kondisi sekarang. Misalnya kalau masih ada kemudian pejabat-pejabat pemerintah ditaruh sebagai atau wakil menteri ditaruh sebagai mhm, komisaris di BUMN ya. Dan saya kira dampaknya saya kira akan menjadi stigma buruk pada saat kemudian terjadi maladministrasi, terjadi mmm, proses manipulasi dalam suatu BUMN, di mana komisarisnya iya. duduk di situ ada pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Jadi kan orang bertanya pengawasan efektifnya gimana? Padahal sudah diawasi oleh orang-orang yang paling tinggi dalam rank pemerintahan begitu ya. Jadi hal itu saya kira akan bisa membuat reputasi menjadi buruk begitu untuk BUMN dalam konteks seperti itu. Pak Toto, apakah perlu adanya revisi peraturan, untuk perundang-undangan yang memperjelas bahwa memang wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris menurut Anda, Pak? Iya, saya kira, Undang-Undang, 39 2008 ya tentang Kementerian Mhm, Negara itu yang mungkin mesti dilihat lagi ya, apakah perlu nggak ada semacam, revisi atau amandemen yang akan mengatakan bahwa apakah yang namanya dilarang rangkap jabatan untuk menteri itu mhm, untuk wakil menterinya apa tidak, begitu ya? Karena mestinya ya, itu kan, menurut saya dalam pandangan saya mungkin itu satu paket begitu, antara menteri atau ya. wakil menteri lah begitu ya. Tapi kalau kemudian ada pandangan-pandangan lain ya silakan, maksudnya revisi itu boleh diperdebatkan secara publik untuk kita bisa mendapatkan hal yang terbaik sebetulnya untuk pengelolaan, perusahaan-perusahaan negara, di masa depan ya. Karena memang di undang-undang tersebut hanya disebut menteri saja begitu ya Pak, tidak ada kata-kata wakil menteri walaupun mungkin kita menafsirkannya ini sudah sepaket gitu harusnya gitu ya, menteri dan wakilnya gitu ya Pak. Tapi gimana Pak kemudian peran lembaga pengawas seperti DPR ataupun juga KPK dalam mengawasi dan menindak, praktik mungkin rangkap jabatan seperti ini? Ya, saya kira, DPR maupun, KPK lah ya sebagai lembaga pengawas lah ya terhadap, Mhm, dan juga kan tentunya mereka juga bisa melakukan, kajian kritis sebetulnya terhadap berbagai mmm, macam isu di BUMN terutama kaitannya dengan soal, masalah-masalah
terkait dengan tata kelola yang buruk, mereka akan bisa Mhm, lihat mestinya seberapa jauh, praktek-praktek di mana fungsi dewan komisaris sebagai pengawas sudah dijalankan dengan cukup efektif begitu ya. Apakah kemudian wakil-wakil negara yang duduk di dewan komisaris tadi sudah bekerja dengan cukup efektif apa tidak, begitu kan? Kan dewan komisaris itu juga nggak bekerja sendiri ya, mereka juga iya, dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan yang ada ya, ada komite audit, ada komite resiko, ada komite nominasi dan lain-lainnya. Apakah kemudian juga mereka sudah memanfaatkan berbagai macam elemen organisasi di dewan komisaris ini dengan cukup efektif ya. Jadi mhm, kalau masih terjadi juga masalah-masalah di BUMN, di mana duduk sebagai komisarisnya itu adalah para pejabat, tinggi negara, memang saya kira efektivitas itu yang perlu dipertanyakan ya, baik pengawas mhm. di luar DPR atau KPK atau yang lain ya, untuk melihat ke depan sekali lagi posisi ideal seperti apa yang seharusnya, dilaksanakan dalam konteks pengawasan, BUMN ini. Terakhir Pak Toto dari saya ada pesan atau rekomendasi nggak Pak kepada pemerintah terkait, praktik rangkap jabatan di BUMN ini sendiri? Ya, menurut saya secara ideal ke depan ya, kalau kemudian secara undang-undang bisa ditetapkan apakah boleh apa tidak boleh wakil menteri ini misalnya duduk dalam, fungsi komisaris BUMN, itu harus ditetapkan dengan lebih tegas gitu ya, sehingga tidak ada lagi multitafsir ya. Kedua, menurut saya yang lebih penting lagi, bahwa orang yang akan duduk sebagai dewan komisaris itu memang betul-betul dia memiliki kompetensi untuk duduk sebagai dewan pengawas. Maka untuk itu menurut saya ada baiknya bahwa untuk duduk sebagai dewan komisaris juga dilakukanlah proses assessment atau fit and proper test, seperti layaknya pada saat akan menunjuk, board of directors dari BUMN ya. Sehingga dengan model semacam ini maka tentu kita akan bisa mendapatkan memang calon-calon dewan komisaris yang qualified untuk duduk sebagai pengawas, di BUMN. Mungkin itu harapan saya ke depan, terhadap, bagaimana BUMN bisa dikelola dengan lebih baik ya di depannya. Baik, menarik Pak Toto, harus ditetapkan dengan tegas dan tidak ada agar tidak ada multitafsir lagi, harus ada fit proper test juga untuk bisa kita mendapatkan dewan komisaris yang qualified. Terima kasih Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Terima